Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Irawan, NIM 018030070P, Prodi Sistem Informasi, kelas Rekse semester 7. Baiklah, saya akan memaparkan judul PPT UAS Konsep Layanan Bisnis, yaitu Rancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Kue. Pertama, alasan memilih usaha toko kue. Di antaranya, bahan bakunya yang melimpah dan sangat mudah dicari. Kemudian, minat masyarakat akan makanan juga akan terus mengalami peningkatan. Kue adalah pengganti nasi yang disukai banyak orang, dan sebagai makanan ringan, kue menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh segala usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap kue menunjukkan bahwa peluang dalam bisnis ini masih bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Di poin kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari usaha bisnis toko kue. Di antaranya, yang satu, bahan bakunya yang melimpah dan sangat mudah dicari. Kedua, target konsumen yaitu bervariasi karena semua usia senang dengan makanan ini. Ketiga, peluang besar karena setiap hari manusia memerlukan makanan, apalagi kue bisa dikatakan dengan pengganti nasi. Yang keempat, tidak kesulitan menentukan lokasi usaha. Selain keunggulan, pada poin ketiga, saya juga akan menjelaskan tentang kelemahan dari bisnis usaha toko kue. Di antaranya, jumlah saingan yang sangat banyak dan mempunyai bisnis yang sama. Makanan ini juga tidak bisa tahan lama karena memerlukan kreativitas dan improvisasi supaya mengikuti perkembangan zaman dan tidak ditinggalkan pelanggan. Lanjut poin keempat, saya juga akan menjelaskan sistem penjualan yang sedang berjalan. Di sini ada beberapa sistem penjualan pada toko kue yang saya lakukan secara komputerisasi. Yang pertama, pada saat melakukan pencatatan penjualan terdapat pada komputer kasir. Kemudian pelanggan yang memesan kue, lalu kasir yang menerima pembayaran dan mengentri penjualan ke komputer, lalu mencetak struk penjualan. Yang kedua, pada saat pengecekan stok yang merupakan tanggung jawab staf pengadaan barang, maka pada saat stok mencapai minimum atau ada reminder dari sistem, lalu staf pengadaan barang mengecek kartu stok kue dan meminta koki untuk membuat kue jika terdapat kekurangan atau kehabisan. Ketiga, pada saat menerima pembayaran piutang yang merupakan tanggung jawab kasir, maka bagi pelanggan pembayaran, kasir akan mencatat daftar piutang. Kemudian melaporkan hasil penjualan. Tugas kasir pada saat pergantian shift atau penutupan toko, maka kasir menyetorkan seluruh hasil penjualan ke manajer. Terakhir, pada saat menerima hasil penjualan, manajer langsung memeriksa hasil penjualan yang diterima dan mencetak laporan-laporan. Itulah sistem penjualan yang sedang berjalan tadi. Pada poin kelima ini terdapat gambar risk picture prosedur penjualan yang sedang berjalan. Di sini ada beberapa bagian yang telah digambarkan. Di antaranya, yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan yang mengorder kue maka harus melakukan pembayaran ke kasir. Kemudian kasir yang menerima pembayaran tunai dan struk akan dimasukkan atau diinput ke daftar piutang, yang kemudian struk dan daftar piutang tersebut akan direkap pada penjualan dan daftar piutang akan direkap pada penerimaan piutang yang kemudian dilaporkan kepada manajer. Kemudian
Tugas staf pengadaan barang juga harus reorder stok, ketersediaan barang harus masuk dalam rekap pengadaan barang yang kemudian juga harus dilaporkan kepada manajer. Pada penjelasan saya tadi, maka saya akan menyimpulkan, yaitu dengan demikian sistem informasi penjualan yang dirancang dapat mengatasi masalah human error dalam perhitungan penjualan dan stok, dapat menghasilkan informasi penjualnya akurat, bentuk laporan omset penjualan, informasi stok kue dan stok minimum, laporan piutang bagi pihak manajemen. Pembatasan hak akses dilakukan untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat mengakses data, serta backup data harus dilakukan secara berkala untuk menjaga histori informasi agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baik, demikianlah hasil dari paparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.